Ya, kalau kita melihat pasca reformasi tentu buruh juga lebih baik sebenarnya. Karena kan sebelumnya mereka kan nggak bisa berserikat, tapi kan di pasca reformasi mereka mampu berserikat. Tapi sayangnya ketika mereka itu berserikat, mereka gampang terpolarisasi ya. Dan ketika misalnya isu-isu kepentingan buruh, kecenderungan itu cenderung hilang pasca pemilu. Menjelang pemilu, isu-isu tentang buruh menarik. Bahkan semua partai, bahkan semua kandidat memainkan isu buruh. Dan kecenderungan ini juga membuat buruh ini kan ketika di level elit juga ada yang menggunakan atas nama buruh untuk naik level kan. Sehingga apa ketika dia berada di ranah politik, ranah partai politik atau ranah pertarungan di politik, cenderung mereka hanya jadi agenda untuk populisme, menarik pemilih yang levelnya luas bahwa ini pro dengan buruh, tapi ketika mereka itu masuk ke ruang negosiasi bahwa tiap tahun bagaimana kita harus menaikkan level pendapatan, UMR-nya sesuai atau tidak. Dan ketika ini kan pemerintahan terpilih, baik itu pemerintah pusat maupun kepala daerah, tentu juga realistis kan. Saya menyelamatkan investasi atau menyelamatkan pekerja. Artinya ketika dana atau anggaran gaji pekerja atau buruh dinaikkan, tentu bagi pengusaha juga berat kan. Ini dilema terkadang yang dialami oleh bagaimana nasib buruh pasca reformasi gitu. Ya, kalau kita membaca memang setiap tahun ada isu kenaikan buruh kan, bahkan gaji dinaikkan per tiap tahun, UMR dinaikkan. Tetapi kan juga kenaikan gaji buruh kan juga nggak sesuai dengan juga relatif kan. Artinya kebutuhan hidup juga meningkat, tapi secara data kan gajinya naik. Tapi kan juga kebutuhan harga barang itu juga naik kan. Artinya juga tidak menjadi sebuah alasan bahwa gajinya naik, apakah harga layak barang juga turun. Kan logikanya seperti itu. Ini yang menjadi tantangan bagi buruh. Dan yang kedua, saya juga melihat bagaimana ruang bagi buruh ini juga memediasikan, sebenarnya negosiasi. Artinya ketika misalnya kepentingan buruh ini juga soal kenaikan gaji, soal yang lainnya, tapi juga harus juga melihat bagaimana tantangan hari ini, tantangan global ya. Misalnya hari ini kan perubahan bagaimana soal AI, soal digital, ini kan juga harus melihat bagaimana buruh ini masih relevan atau tidak dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan era zaman hari ini. Tapi jangan kadang-kadang ketika misalnya buruh memaksakan tetap dia itu berperan dalam artian di ruang yang lebih besar agar digaji ditinggi oleh pengusaha, tapi kebutuhan perusahaan bukan itu. Maka dilema ini yang juga harus dihadapi oleh perusahaan atau pengusaha-pengusaha. Pada sisi lain, pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat atau pemerintah yang mengurus buruh ini tentu juga berkepentingan ketika misalnya tidak diperhatikan, tidak ada jaminan sosial untuk mereka, ini juga jadi gejolak kan. Maka ini dilema juga yang dialami tantangan bagi buruh pasca reformasi gitu. Ya, ini juga menjadi tantangan bagi buruh-buruh Indonesia ya. Artinya kalau kita melihat produktivitas, kalau misalnya saya jadi pengusaha misalnya, ketika misalnya tiap minggu ada demo, ini demo, tapi kan yang didemokan terkait dengan gaji semua. Tapi kan kalau kita membandingkan negara tetangga atau Vietnam dan lainnya, Thailand misalnya, tentu ini kan kenapa investasi luar negeri ini juga lebih senang ke Vietnam, bukan ke Indonesia. Terlepas kita berkaca terhadap pemerintah, tapi kita juga harus memperhatikan apakah memang buruh kita ini juga punya soft skill atau mungkin skill yang dibutuhkan nggak oleh perusahaan atau investor tadi. Yang kedua, apakah investor nyaman tidak dengan budaya atau lingkungan kerja buruh-buruh Indonesia. Terkadang ini juga membuat misalnya budaya-budaya lain, misalnya ada pemalakan yang dilakukan tiap bulan ormas tertentu yang membuat orang belum lagi membangun perusahaan, tapi udah ada ormas yang minta jatahnya. Ini kan juga menjadi masalah dalam konteks Indonesia. Sehingga investor tentu juga dia lebih memilih wilayah-wilayah atau negara yang lebih aman kayak Vietnam. Karena ada jaminan apakah dari masyarakatnya, dari buruhnya, atau dari negaranya agar investor juga mendapatkan jaminan bahwa mereka juga nggak dipalakin di daerah tersebut. Gitu. Ya, kalau kita melihat perjuangan buruh untuk mengaspirasikan agar misalnya saya ingin dinaikkan gajinya, tentu kan juga hak mereka untuk memperjuangkan itu. Tapi kan ketika misalnya hak itu diberikan oleh pengusaha atau investor, tentu mereka juga harus berkontribusi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan misalnya. Ini kan dalam konteks bernegara hari ini, tentu kita juga perhatikan. Ketika misalnya kebutuhan dari perusahaan, kebutuhan dari negara itu menginginkan ketika misalnya tidak ada investor, maka lapangan kerja nggak terbuka. Dan ini juga akan berdampak ke buruh kan.
Dan ketika misalnya buruh mengharapkan gaji lebih tinggi, tapi perusahaan juga menghitung kalau saya bayar gaji lebih tinggi nggak mampu juga boncos juga nih perusahaan. Makanya secara logika ekonomi maupun politik ini juga dilema, karena secara nggak langsung negara ingin bagaimana pendapatan masyarakat termasuk buruhnya lebih tinggi. Baik, tapi pada sisi lain ketika dia masuk ke ranah demonstrasi kan ada politik juga nih. Mereka memperjuangkan haknya di ruang publik. Ini kan juga nggak bisa dilepaskan, juga ada agenda-agenda lain juga yang dimainkan oleh para elit buruh. Apakah dia terafiliasi dengan partai politik, dengan oposisi, atau mungkin dia punya kepentingan sendiri dalam agenda politik kan. Sehingga ini juga akan membuat bagaimana apakah investor, apakah negara ini juga akan ragu-ragu melihat apakah memang perjuangan ini murni atau tidak. Karena kenapa tiap tahun dia dinaikkan gaji buruh, tapi tiap tahun juga ada demo. Apakah ini juga bargaining politik atau hanya bargaining ekonomi bagi para serikat buruh? Gitu. Iya, ini tantangan dalam serikat buruh kita di Indonesia. Karena memang apa yang diharapkan dalam demonstrasi tuntutan kepada pengusaha atau negara ini di luar dari apa kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau negara. Misalnya ini juga akan berbanding atau berhubungan dengan produktivitas kan. Misalnya tantangan hari ini bagaimana buruh itu harus bisa sigap dan cepat tanggap dengan percepatan AI, teknologi misalnya. Dan ini kan juga bagaimana industri juga bergerak lebih cepat hari ini. Ternyata banyak dari buruh-buruh kita juga belum beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman itu. Sehingga apa? Ketika misalnya tuntutan yang diharapkan oleh serikat buruh ini nggak sesuai dengan apa yang dihasilkan. Artinya apa? Sehingga perusahaan-perusahaan tentu dia juga akan berpikir, mending saya rekrut orang dari luar di daerah itu karena mereka memiliki kemampuan yang lebih dan mereka bisa bayar gaji lebih mahal dibandingkan mereka merekrut banyak orang tapi nggak ada yang bisa menghasilkan sesuai yang mereka harapkan. Karena logika investor tentu dia akan ingin mendapatkan untung kan, dan ketiga dia juga bisa apakah ini menaikkan gaji dan lainnya. Maka logika ini juga membuat pemerintah ini juga bingung, karena apakah saya harus menyelamatkan buruh atau menyelamatkan investasi. Ketika saya memotong investasi, ini ekonomi nggak stabil jadinya. Ketika saya nggak amankan buruh, ini gejolak demo akan terjadi gitu. Ini yang cukup menarik, misalnya kita ada disparitas antara bagaimana nasib atau gaji buruh di Jawa dan juga di luar Jawa. Bahkan di sekitar Jawa pun beda-beda misalnya. Atau Bekasi mungkin lebih tinggi dibandingkan Jogja. Ini kan juga kita lihat apakah ini juga mempengaruhi lingkungan industri. Karena kan memang ada wilayah yang memang lingkungan industri. Artinya secara kompetitif ini juga ketersediaan perusahaan juga seimbang dengan kesediaan tenaga kerja. Sehingga banyak perusahaan dari sana, sehingga mereka juga kompetitif untuk bisa mampu membayar gaji lebih mahal kepada karyawan. Ketika misalnya di daerah lain, misalnya Jogja yang lainnya kan juga menarik juga. Ketika misalnya UMR-nya rendah, tapi kok biaya hidup mulai tinggi di Jogja, nggak seimbang. Atau memang ini yang penting bagi pemerintah, bagaimana ini pembagian industri, ekosistem industri yang ada di Indonesia. Karena memang ketika misalnya industri terpusat di hanya satu daerah, Bekasi, Karawang, ini kan juga menyebabkan daerah lain nggak tertampung kan, sehingga daerah lain yang nggak punya industri, sehingga mereka nggak mampu membayar buruhnya, gaji buruhnya yang lebih tinggi. Dan sedangkan kalau kita melihat di luar Jawa, ini kan juga tantangan bagi pemerintah maupun di Indonesia, karena kita harus akui bahwa Jawa adalah kunci juga, bukan soal politik ya, tapi soal industri juga. Bahwa investor, pengusaha lebih suka investasi di Jawa. Apakah ini berhubungan dengan akses dengan Jakarta lebih dekat, atau memang komunikasinya lebih baik karena memang lebih secara wilayah udah jelas kan di Jawa, banyak transportasinya lebih gampang diakses. Tapi tantangannya bagaimana nasib buruh-buruh yang ada di luar Jawa. Mereka mungkin punya wilayah yang perlu dikelola, tapi memang mereka hanya menjadi media untuk lewat saja, sehingga mereka nggak mendapatkan gaji bulanan yang layak, yang seharusnya diberikan oleh perusahaan ataupun negara gitu. Ya, saya sepakat di poin sebagai daya tawar ya, bahwa memang kalau bagi pengusaha ketika ada karyawan atau buruhnya berkumpul, ini juga deg-degan bagi pengusaha. Ketika mereka berkumpul, ini pasti bikin serikat. Pasti ada harapan, ada tuntutan. Dan dalam konteks itu, tentu bagaimana ini kan juga disebabkan juga beberapa elit aja di buruh. Misalnya ada mungkin levelnya dia ingin naik pangkat. Dan ketika itu nggak dikabulkan oleh perusahaan, mereka itu mundur, memberontak, lalu mengumpulkan banyak orang, lalu memainkan isu-isu yang memang akan menekan perusahaan. Dan
ketika misalnya mereka udah demonstrasi, lalu berkumpul, dipanggil ketuanya, kamu mau apa? Sehingga ditawarkan jabatan itu. Maka ini yang juga kita lihat sebuah negosiasi yang sering dilakukan oleh para buruh, ini cenderung dimanfaatkan oleh elit buruh, bukan sebagai sebuah gerakan kelompok untuk memperjuangkan nasib mereka. Misalnya ketika mereka itu memperjuangkan agar gaji dinaikkan, tapi perusahaan meminta mereka agar meningkatkan produktivitas, sehingga ada sebuah permintaan dan penawaran yang seimbang. Ini yang juga terkadang kalau kita melihat banyak berbagai model serikat buruh di Indonesia, ini juga berbagai pilihan kepentingan yang dimainkan oleh para elit. Apakah mereka itu bergaining dengan perusahaan tertentu, atau mereka juga bergaining dengan partai politik, atau untuk mempersiapkan apakah ini sebagai agenda politik untuk menekan negara. Tentu mereka mengacaukan banyak investasi kan, sehingga apakah ini bergaining juga bagi para elit ini untuk menekan negara ketika misalnya investasi mulai goyang ketika buruh terus berdemonstrasi begitu. Ya tentu kalau pengusaha tentu juga akan mengharapkan agar bagaimana diuntungkan, dan negara mengharapkan pajak dari pengusaha ini. Dan pada sisi lain tentu negara juga mengharapkan bagaimana buruh atau masyarakatnya mendapatkan pekerjaan lewat investasi yang diberikan oleh perusahaan tadi. Dan ketika misalnya logika untung di level perusahaan nggak ketemu dan tuntutan terus bergulir kepada perusahaan, itu nggak logis juga kan. Makanya ini juga kalau kita mengharapkan tentu posisi duduk antara negara, perusahaan dan juga buruh, apalagi isu-isu soal outsourcing dan lainnya, ketika misalnya tekanan ini juga kuat kepada pengusaha, maka muncul isu kontrak jangka pendek atau outsourcing, karena memang pengusaha pun juga khawatir ketika dia menawarkan atau memberikan tawaran untuk kontrak jangka panjang, ujung-ujungnya nanti demo lagi, lalu dia akan ditekan lagi kan. Maka ini ketika isu-isu outsourcing, kontrak jangka pendek ini populer ketika misalnya hubungan antara buruh, pengusaha dan negara ini belum bertemu sampai hari ini gitu. Ya kalau kita melihat kan tentu bagi pengusaha tentu dia menginginkan agar mendapatkan pekerja atau karyawan dengan harga yang lebih murah. Karena dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kan logika pengusaha kan. Tapi pada sisi lain tentu harapan yang kita berikan adalah bagaimana negara juga harus merespon ini. Misalnya ketika isu-isu soal misalnya ojol, kemarin kan ada BHR yang ditawarkan, didorong oleh pemerintah sehingga diberikan oleh Gojek dan juga aplikasi lainnya. Ini kan juga menunjukkan bagaimana peran negara sebenarnya. Dan ini juga penting juga kita lihat ke depan apakah ini juga akan relevan dengan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Karena kan ketika misalnya isu-isu outsourcing ini juga merugikan buruh, karena mereka tidak ketika misalnya kontraknya 3 bulan atau 4 bulan, ketika udah mulai masuk bulan ketiga, mereka udah deg-degan gini, apakah saya dipecat atau lanjutkan. Ini kan juga penting dilihat. Maka solusi yang kita lihat itu adalah bagaimana kita membangun kesepakatan atau ruang iklim kerja yang real aja. Misalnya apakah pengusaha harus memberikan gaji yang layak dan buruh juga harus memberikan produktivitas yang sesuai diharapkan oleh perusahaan. Dan disinilah peran negara sebenarnya. Ketika misalnya tidak ada tarik-menarik antara buruh dengan pengusaha atau mungkin apakah kepentingan politik atau bargaining elit buruh untuk mendapatkan posisi tertentu, saya rasa ini juga akan menjadi ruang menarik. Karena memang harus ada media yang mempertemukan bahwa perusahaan diuntungkan karena mendapatkan karyawan yang berkualitas dan buruh mendapatkan gaji yang layak karena mereka bisa memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan begitu. Ya, perang ini kan kalau kita membaca kan juga bisa dampaknya bisa daripada COVID-19 ya. Karena kan kalau kita melihat bagaimana peta dunia hari ini kan bergantung dalam Selat Hormuz kan. Ibaratnya ini yang juga kita melihat bagaimana kebijakan kenaikan BBM ini juga akan berdampak ke banyak hal. Karena apakah harga pangan lainnya. Yang naik itu BBM, tapi juga telur juga naik nantinya, cabai juga naik. Ini juga membuat khawatir pemerintah sebenarnya. Makanya kebijakan ketika misalnya pilihan bagi pemerintah, apalagi beberapa BBM ini kan masih disubsidi kan. Apakah nanti ketika harganya naik per barel terus, ini kan juga akan membuat anggaran subsidi makin lebih besar membengkak kan APBN kan. Ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Dan bagaimanakah sikap atau pemerintah untuk mengantisipasi dari ini? Tentu berusaha untuk mempertahankan bagaimana harga BBM nggak naik. Ya meskipun dengan berbagai cara. Ya meskipun kalau nanti nggak ada pilihan bagaimana lagi kan. Tapi karena ketika misalnya dalam konteks buruh ketika harga BBM naik mereka yang paling terdampak. Karena pendapatan mereka nggak naik kan. Dan pada sisi lain mereka juga harus menghidupi keluarga mereka dengan kebutuhan pokok yang juga mahal. Dan selain itu, mungkin ada hal yang cukup pragmatis misalnya ada bantuan sosial. Tapi bantuan sosial sampai kapan bisa diberikan pemerintah? Setahun atau 6 bulan. Tapi ujung-ujungnya yang kita khawatirkan ketika ada bantuan sosial,
ujung-ujungnya apa? Ada ketergantungan lagi ya buruh dengan bantuan sosial kan. Mereka nggak mau melihat ruang-ruang yang lain untuk produktif. Sehingga ketika bantuan sosial nggak diberikan lagi oleh negara atau pemerintah, mereka pun juga bingung. Dan pada sisi lain juga ada perusahaan-perusahaan yang terdampak mungkin secara logistik mereka bergantung dengan BBM dan mereka harus menutup perusahaannya, ujung-ujungnya ada PHK. Makanya ini yang kita lihat apakah ini juga akan membuat bagaimana buruh ini tergantung dengan negara ketika ada bantuan sosial, tapi negara juga harus memberikan bantuan sosial agar mereka para buruh tetap hidup meskipun mereka akan apakah di PHK atau pendapatan mereka berkurang ketika ada kondisi BBM naik gitu. Ini menarik sebenarnya, karena apakah upaya dari para elit buruh atau mungkin beberapa kelompok buruh ini membangun partai buruh, apakah bentuk kekecewaan mereka dengan partai politik yang mungkin sudah bertahun-tahun mereka itu berharap di pemilu, berjanji akan menaikkan gaji mereka di tiap tahun, tapi ketika menang pemilu mereka nggak diperjuangkan lagi. Apakah itu yang membuat ada partai buruh? Atau asumsi kedua, atau beberapa elit partai buruh yang mungkin mereka itu ingin berafiliasi dengan kekuasaan, ternyata gagal, sehingga mereka membentuk bargaining power kekuatan politik dengan membentuk partai buruh. Dan apakah dengan adanya partai buruh ini apakah menguntungkan atau tidak? Yang jelas yang pertama saya membaca ini cukup merugikan. Karena yang pertama, kenapa merugikan? Ketika misalnya isu buruh itu terafiliasi kepada satu partai, ini membuat isu ini nggak menarik di partai lain lagi. Apakah di Gerindra, PDIP, atau mungkin Golkar, atau mungkin partai-partai lain yang memang respon dengan buruh. Karena ada anggapan ketika misalnya buruh mulai terlembagakan secara politik, bahwa ada asumsi dari partai politik lainnya bahwa mereka akan berkumpul di suatu kolam. Nggak lagi menyebar dan memperjuangkan di partai-partai lainnya. Sehingga isu-isu partai buruh bukan lagi isu yang seksi bagi PDIP atau yang lain. Karena memang ada yang menganggap ingin mengkanalisasi sendiri di partai buruh. Ini yang juga merugikan bagi buruh secara keseluruhan begitu. Ya, kalau kita melihat dalam konteks hubungan partai kan kalau misalnya buruh dalam konteks jumlah yang besar mereka bekerja, tapi kan untuk mengorganisirnya dalam sebuah gerakan partai politik kan juga gak gampang. Dan partai buruh juga butuh investor itu kan. Tentu investor juga butuh komitmen juga untuk ketika partai buruh itu kuat, tentu juga akan merugikan pengusaha kan. Makanya saya rasa keberadaan partai buruh ini dalam konteks pengusaha tentu mereka nggak akan peduli, nggak akan menguntungkan bagi mereka. Karena ketika partai buruh ini kuat, mereka juga nggak akan bisa negosiasi. Karena kekuatan partai buruh mulai kuat di parlemen misalnya. Tapi ketika misalnya gerakan buruh ini menyebar ke partai politik lainnya, mereka menganggap tidak ada kelembagaan yang kuat untuk bisa berganding dengan mereka. Maka saya rasa ketika partai buruh ini menjadi sebuah kelembagaan, mereka itu berpolitik, ini itu, dan ini juga akan membuat tantangan sendiri, apakah mampu nggak mereka membiayai politik ini? Karena kan untuk membangun cabang-cabang partai dari Sabang sampai Merauke, bagaimana mengumpulkan massa, karena kan ini kan mengumpulkan massa butuh duit dan butuh pengusaha. Karena pengusaha menganggap bahwa ketika saya hidupkan partai buruh, ini bukan saya. Ini negosiasi apa yang harus ditawarkan partai buruh. Ini juga logika yang harus dipikirkan juga oleh elit partai buruh. Karena apakah mereka mampu atau mau tidak para buruh ini untuk ikhlas saja untuk menyumbangkan pikiran dana mereka bertemu dengan banyak masyarakat untuk memperjuangkan agar partai buruh ini lolos ke parlemen. Ini yang penting juga diperhatikan oleh para elit buruh. Atau jangan-jangan partai buruh ini berganding saja bagi para elit buruh untuk negosiasi dengan partai lain agar mereka mendapatkan uang tolak mundur, agar nggak dihitung dalam konteks politik. Ini yang menarik, Mas. Ya, kalau saya melihat ini kan memang peran pemerintah harus besar di sini ya. Apakah kesediaan balai latihan kerja dan lainnya kan juga penting sebenarnya. Tapi kan kalau kita melihat kesediaan karyawan atau buruh bekerja di perusahaan hari ini kan lebih banyak dipilih lewat outsourcing kan. Karena ini lebih pragmatis. Apakah pengusaha diuntungkan dan juga lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita mengharapkan bagaimana pengusaha ingin membutuhkan skill buruh atau karyawan yang juga berkualitas, tentu juga harus melakukan pelatihan berbulan-bulan dulu, itu dilakukan oleh negara. Dan pada sisi lain, tentu juga buruh yang memang mengharapkan gaji yang lebih besar, tentu mereka juga harus naik level, naik kelas. Karena kalau misalnya mereka mengharapkan gaji besar, tapi nggak mau naik kelas, bagaimana? Sedangkan perusahaan jangan hanya berpikir mendapatkan untung sebesar-besar saja. Mereka juga harus melihat bagaimana mereka juga harus melihat kesejahteraan buruh, bagaimana kontribusi mereka kepada negara. Makanya peran negara dalam konteks ini juga penting.
karena memang menyediakan lapangan kerja, pelatihannya juga membuat apakah sekolah-sekolah yang hari ini sekolah negara itu sudah oke atau tidak, apakah sekolah vokasi, sekolah-sekolah SMK yang memang yang terkait dengan bidang-bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan, atau pola kerjasama perusahaan dengan atau universitas sebelum mereka prakerja bagaimana, sehingga ketersediaan kualitas sarjana atau mungkin pekerja yang sekolah di vokasi apakah sesuai nggak kualitasnya dan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Ketika sistem ini berjalan dengan benar, dan saya rasa ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan karena mendapatkan SDM yang bagus, dan juga menguntungkan bagi buruh karena mereka bisa negosiasi untuk naik kelas, karena mereka merasa punya kemampuan, mereka punya bargaining, sehingga mereka nggak hanya menjadi alat demonstrasi, tapi juga negosiasi terhadap kenaikan upah mereka tiap tahun begitu. Ya, kalau kita melihat tentu peran dari kalau dari pemerintah, tentu kita juga harus melihat respon positif soal hilirisasi, soal bagaimana ruang-ruang lapangan kerja. Ini kan juga penting karena memang tantangan kalau misalnya hari ini kita lihat kondisi global, ini kan juga akan membuat banyak perusahaan ini juga akan terdiri, apalagi yang investor dari luar. Maka ini juga akan melihat bagaimana peran negara dalam konteks ini menyediakan lapangan kerja. Apakah ini menjadi ruang soal hilirisasi yang diinginkan oleh pemerintah sehingga membuka lapangan kerja. Dan tantangan ke depan tentu harapannya adalah bagaimana memang kita menghasilkan apakah buruh-buruh yang ada di perkantoran dan di berbagai level, tentu mereka juga harus naik kelas juga. Apakah bagaimana perubahan zaman itu hari ini berubah dan mereka juga harus meningkatkan skill, apakah AI, digital dan lainnya itu berkembang. Apalagi kita juga harus membaca bahwa yang berkembang ke depan itu ekonomi digital. Bukan lagi kalau kita membaca hari ini, oke, dulu ada opang, ojek pangkalan, ada ojol. Orang mungkin dulu akan mau meluangkan waktunya berlama-lama belanja di Tanah Abang. Tapi hari ini orang ada Shopee atau Tokopedia. Ini kan perubahan iklim sebenarnya. Maka kesenjangan yang terjadi ini bukan hanya disebabkan oleh buruh ini tidak diperhatikan, tapi perubahan COVID-19 itu menyebabkan perubahan perilaku konsumen. Dan ada perubahan dari manual ke digital juga membuat perubahan orang berbelanja juga meningkat. Ini juga tantangan bagi ke depan bagaimana buruh juga harus merespon perubahan ini. Tentu agar buruh ini lebih cepat merespon, tentu negara juga harus merespon lewat pendidikan, balai pelatihan, ini kan juga penting. Sehingga investasi pun juga menarik ketika misalnya kayak Vietnam atau kayak Cina. Ini kan ketika kesediaan buruh berkualitas juga dibaca oleh para investor. Mereka mau mendapatkan gaji bagus, dan mereka tuh mau menyediakan produk yang bagus sehingga negara, buruh dan juga perusahaan pun juga sama-sama untung begitu.